Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hartongkoe dengan NIM 9414 24076 dari kelas D Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi, keuangan, dan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu SSI ME. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu kasus gagal bayar AJB Bumi Putra 1912. Analisis kasus asuransi di Indonesia. Yang pertama, slide pertama yaitu profil perusahaan. AJB Bumi Putra 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa berbentuk usaha bersama atau mutual tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912. Perusahaan ini dimiliki oleh para pemegang polis, bukan oleh pemegang saham seperti perusahaan asuransi pada umumnya. Sumber dana utama perusahaan berasal dari premi yang dibayarkan nasabah. Bumi Putra menyediakan produk asuransi jiwa, pendidikan, dan tabungan berjangka. Sebagai perusahaan mutual, kemampuan penambahan modal perusahaan relatif terbatas. Selanjutnya yaitu kronologi kasus. Sejak sekitar tahun 2013, kondisi keuangan Bumi Putra mulai menurun akibat ketidakseimbangan antara premi yang diterima dan kewajiban klaim. Perusahaan menjanjikan manfaat polis yang cukup besar dengan premi yang relatif rendah. Dalam perkembangannya, banyak pemegang polis, terutama asuransi pendidikan dan jiwa, tidak menerima pembayaran klaim saat jatuh tempo. Antrian klaim tersebut meningkat hingga mencapai jutaan polis dengan nilai kewajiban puluhan triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kemudian menetapkan Bumi Putra dalam pengawasan khusus dan mendorong restrukturasi polis. Namun pembayaran klaim tetap berlangsung lambat dan belum sepenuhnya terselesaikan. Selanjutnya, analisis penyebab. Penyebab utama gagal bayar Bumi Putra adalah ketidakseimbangan antara premi dan manfaat polis, sehingga kewajiban jangka panjang perusahaan sangat besar. Dana premi banyak ditetapkan pada investasi, properti, dan aset tidak likuid yang sulit dicairkan saat dibutuhkan. Hasil investasi perusahaan relatif rendah sehingga tidak mampu menutup kewajiban klaim. Tata kelola perusahaan dan manajemen risiko lemah, termasuk keputusan investasi yang tidak prudent. Sesuai perusahaan mutual, Bumi Putra sulit memperoleh tambahan modal ketika mengalami kerugian sehingga defisit terus meningkat. Yang selanjutnya, risiko yang dilanggar. Risiko solvabilitas. Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban klaim kepada pemegang polis. Kedua, risiko likuiditas. Perusahaan kekurangan dana tunai karena aset tidak mudah dicairkan. Ketiga, risiko investasi. Penempatan dana pada aset tidak produktif dan tidak likuid. Keempat, risiko operasional. Lemahnya manajemen dan tata kelola perusahaan. Yang kelima, risiko reputasi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Bumi Putra dan industri asuransi. Yang keenam, risiko kepatuhan. Tidak memenuhi standar kesehatan keuangan dan ketentuan regional. Selanjutnya, dampak kasus. Banyak nasabah tidak menerima dana klaim asuransi pendidikan dan jiwa saat jatuh tempo. Nasabah mengalami kerugian finansial dan ketidakpastian terhadap masa depan keuangan mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi nasional menurun. Citra industri asuransi di Indonesia ikut terdampak negatif regional terhadap tekanan untuk menyelesaikan kasus dan melindungi pemegang polis.
pendapat saya sebagai otoritas, itu pertama, otoritas perlu melakukan pengawasan solvabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi secara ketat dan berkala. Selanjutnya, perusahaan harus dibatasi dalam menempatkan dana pada investasi tidak liquid dan diwajibkan memiliki proporsi aset liquid. Terus, perusahaan mutual perlu direformasi atau diberi opsi penambahan modal agar memiliki cadangan dana yang kuat. Selanjutnya, penguatan tata kelola melalui uji kelayakan manajemen dan pengawasan investasi harus dilakukan. Terakhir, perlu dibentuk lembaga penjamin polis asuransi untuk melindungi nasabah jika terjadi gagal bayar. Kesimpulan, kasus gagal bayar AJP Bumiputra 1912 terjadi akibat ketidakseimbangan premi dan manfaat polis, investasi tidak liquid, tata kelola lemah, serta keterbatasan modal pada model usaha mutual. Kasus ini melanggar risiko solvabilitas, likuiditas, investasi operasional, reputasi, dan kepatuhan. Dampaknya merugikan nasabah dan menurunkan kepercayaan terhadap industri asuransi. Mencegah dapat dilakukan melalui pengawasan ketat, pembatasan investasi berisiko, reformasi struktur perusahaan, dan pelindungan pemegang polis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.